Analisis sediaan farmasi dengan metode potensiometri. Sediaan farmasi itu apa sih? Sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Lalu metode potensiometri itu apa? Metode potensiometri merupakan teknik analisis kimia yang menggunakan pengukuran potensial listrik pada elektroda untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan. Prinsip dasarnya adalah pengukuran potensial elektroda. Biasanya, metode ini diaplikasikan untuk titrimetri, potensiometri, analisis ion spesifik, dan penentuan pH. Memang, apa yang membedakan metode potensiometri dengan metode lainnya? Metode ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya dapat memberikan hasil yang akurat, beberapa elektroda dapat sangat selektif terhadap ion tertentu, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis kimia. Wow, menarik juga ya. Tapi aku masih belum terbayang bagaimana cara kerjanya. Untuk itu, yuk ikutin aku melakukan percobaan dengan metode ini. Judulnya, aplikasi elektroda selektif ion sulfat berbasis piropilit untuk menentukan sulfat pada minuman. Oke, mari kita mulai. Dalam percobaan ini, kita akan menggunakan teknik analisis sensor elektrokimia yang berupa elektroda selektif ion atau ESI. ESI adalah sensor elektrokimia yang menggunakan membran selektif ion sebagai elemen pengenal yang bersifat potensiometrik. Wah, menarik sekali ya. Bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya, pengukuran ESI dapat bekerja ketika timbul beda potensial yang mendekati membran yang merupakan antarmuka dari membran dan larutan analit yang berprinsip dari sel galvani. Potensial tersebut berupa listrik. Fungsi dari timbulnya potensial tersebut dapat memisahkan dua larutan yang bersifat elektrolit yang terjadi pada antarmuka membran. Pada saat kontak dengan larutan analit, bahan aktif membran akan mengalami disosiasi menjadi ion-ion bebas pada antarmuka membran dengan larutan. Jika anion yang berada dalam larutan dapat menembus batas antarmuka membran dengan larutan yang tidak saling campur, maka akan terjadi reaksi pertukaran ion dengan ion bebas pada sisi aktif membran sampai mencapai kesetimbangan elektrokimia. Keren banget! Aku mau lihat gimana prosesnya, Kak. Oke, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Bahan-bahannya adalah mineral piropilit, K2SO4, K2CO3, NH4Cl, Na3PO4, 12H2O, NaOH, H3PO4, HNO3, dan Aquades. Adapun alat yang kita gunakan sudah pastinya adalah elektroda pembanding dan juga potensiometer. Oke, sudah Kak, setelah ini apa? Sekarang kita lanjut ke eksperimennya. Langkah pertama adalah prosedur pembuatan esi sulfat tipe kawat terlapis. Kawat dengan diameter 0,5 meter dipotong dengan panjang kurang lebih 5 cm. Setelah itu, ujung atas dan bawah dibiarkan terbuka dan ujung lainnya ditutup dengan plastik polietilen. Kemudian, buat larutan buffer fosfat dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml dan ditambahkan dengan NaOH. Langkah kedua adalah pengaruh ion asing. Larutan sulfat dipipet sebanyak 12,5 ml
dan dimasukkan masing-masing ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian, ditambahkan larutan ion asing seperti Cl-. Setelah itu, ditambahkan larutan buffer pH 7 hingga pH larutan analit menjadi pH 7 dan ditanda bataskan dengan Aquades hingga didapat volume total 25 ml. Kemudian, dilakukan pengukuran potensial. Selanjutnya, aplikasi esi sulfat berbasis piropilit. Pada penentuan aplikasi esi sulfat berbasis piropilit ini, sampel uji berupa es coklat dan es melon dengan merek tertentu. Sampel es tersebut dibiarkan semalam dan diletakkan dalam lemari es. Filtrat dari sampel es diambil dan diencerkan, dan dibiarkan pada temperatur ruangan hingga temperatur sampel sama dengan temperatur ruangan. Dilakukan pengukuran potensial dan dihitung kadar sulfat yang terdapat dalam masing-masing sampel es tersebut. Esi sulfat tipe kawat terlapis membran piropilit dapat digunakan pada pH 4 hingga 9. Menunjukkan selektivitas lebih terhadap ion yang disensornya sulfat dibandingkan ion asing klorida dan fosfat, serta dapat diaplikasikan dalam sampel jajanan es coklat 1,093 ppm dan es melon 1,459 ppm dengan akurasi 99,645% dan presisi 99,83%. Jadi bagaimana? Sudah paham sekarang? Ya, sudah Kak. Terima kasih penjelasannya. Sampai jumpa.